Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan Prima, perkenalkan nama saya Sufiro dari kelas RA5 Manajemen NIM 220555 semester 3, mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis. Dosen pengampu Bapak Raffi Udin, SEMM, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagaha. Di video ini saya akan mempresentasikan materi-materi mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial Bisnis semester 3 untuk memenuhi ujian tengah semester. Selanjutnya, saya akan membahas 6 materi. Yang pertama yaitu bisnis yang beretika, yang kedua perusahaan dan pemangku kepentingan, ketiga globalisasi dan etika bisnis, 4 teori-teori etika dan relevansinya, 5 tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial, dan yang keenam hak dan kewajiban pemilik usaha. Baik, kita akan bahas untuk selanjutnya yaitu materi yang pertama. Baik, materi yang pertama yaitu bisnis yang beretika, yaitu terdapat definisi etika bisnis. Etika bisnis adalah cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri, dan juga masyarakat. Kesemuanya ini mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Etika bisnis lebih luas dari ketentuan. Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Untuk selanjutnya yaitu prinsip dalam etika bisnis. Menurut Sonny Kera 1998 menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama prinsip otonomi, yaitu sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan dan bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Yang kedua yaitu prinsip kejujuran. Terdapat 3 lingkup kegiatan bisnis yang bisa ditunjukkan secara jelas bahwa bisnis tidak akan bisa bertahan lama dan berhasil kalau tidak berdasarkan atas kejujuran. Yang pertama, jujur dalam pemenuhan syarat-syarat perjanjian dan kontrak. Kedua, kejujuran dalam penawaran barang atau jasa dengan mutu dan harga yang sebanding. Ketiga, jujur dalam hubungan kerja inter dalam suatu perusahaan. Yang selanjutnya, yang ketiga itu terdapat prinsip keadilan, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama sesuai dengan yang adil, sesuai kriteria yang rasional, objektif, serta dapat bertanggungjawabkan. Yang keempat, prinsip saling mengutamakan, yaitu menuntut agar bisa dijalankan sedemikian rupa sehingga menguntungkan semua pihak. Yang kelima, prinsip integritas moral, terutama dihayati sebagai tuntutan internal dalam diri pelaku bisnis atau perusahaan agar perlu menjalankan bisnis dengan tetap menjaga nama baik pimpinan atau orang-orangnya maupun perusahaannya. Mungkin materi yang pertama itu saja. Baik, kita akan lanjut ke materi yang kedua. Selanjutnya materi kedua yaitu perusahaan dan pemangku kepentingan. Di sini terdapat definisi perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seorang kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek.
Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan atau mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka sering kali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Untuk selanjutnya yaitu terdapat jenis pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu investor. Investor yaitu pemegang saham yang berinvestasi dalam organisasi dengan ketidakseimbangan keuntungan finansial dan seringkali menerima laporan keuangan rutin tentang perusahaan tempat mereka berinvestasi serta hak suara dan pengambilan keputusan yang besar. Yang kedua yaitu kreditor, seperti bank pemegang obligasi meminjamkan uang kepada organisasi untuk kembali berserta bunganya. Yang ketiga yaitu pemasok, vendor yang memasok bahan produk organisasi memiliki kepentingan dan dalam bisnis serta proyek yang mereka minati. Dan yang keempat yaitu masyarakat berkepentingan agar bisnis menjadi sehat, aman, dan bermanfaat bagi perekonomian lokal. Dunia usaha menciptakan lapangan kerja dan bisnis bagi masyarakat lokal, lingkungan, keinginan, dan tata kelola. ESG menjadi nilai yang semakin penting bagi konsumen dan investor. Pemangku kepentingan sering dikelompokkan ke dalam dua kelompok utama, yaitu pemangku kepentingan internal dan pemangku kepentingan eksternal. Baik, kita akan bahas tentang pemangku kepentingan internal. Pemangku kepentingan internal adalah mereka yang berada di dalam perusahaan yang kepentingannya berasal dari pekerjaan langsung, kepemilikan, atau investasi. Pemangku kepentingan internal suatu perusahaan atau proyek dapat mencakup karyawan, manajer proyek, dewan direktur, dewan rektor, donor, dan investor. Individu-individu ini sering disebut sebagai pemangku kepentingan utama atau pemangku kepentingan utama karena mempunyai kepentingan langsung dan peran penting dalam keberhasilan perusahaan atau proyek. Yang kedua yaitu pemangku kepentingan eksternal. Pemangku kepentingan eksternal itu mereka yang berada di luar perusahaan yang secara tidak langsung terkena dampak keputusan dan hasil perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal meliputi pelanggan, pemasok, lembaga, pemerintah, kreditor, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat. Entitas-entitas ini juga disebut sebagai pemangku kepentingan sekunder karena kepentingan mereka dalam perusahaan atau proyek seringkali lebih bersifat representasional dibandingkan kepentingan langsung. Baik, materi yang ketiga yaitu globalisasi dan etika bisnis. Terdapat pengertian dan proses globalisasi. Globalisasi berasal dari kata globe dalam bahasa Inggris yang berarti dunia atau bola, sedangkan ligation artinya adalah proses. Globalisasi merujuk pada suatu proses, yaitu proses menuju ruang lingkup dunia. Globalisasi dapat diartikan juga sebagai proses mendunia, di mana berbagai peristiwa terjadi di satu belahan dunia secara dan mempengaruhi belahan dunia lainnya. Globalisasi adalah sebuah perubahan sosial, bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemennya yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Dan selanjutnya yaitu bisnis dan organisasi bisnis dalam lingkungan global. Yaitu yang pertama, bisnis dalam lingkungan global di masa kini tidak dapat dipungkiri lagi
bahwa dunia telah memasuki masa globalisasi di mana tidak ada lagi sekat-sekat pembatasan yang memisahkan antara satu sama lain, tak terkecuali dengan lingkungan bisnis. Bisnis terus mengalami perkembangan sesuai dengan zamannya, dan kini perkembangannya telah merambat ke negara-negara belahan lain. Yang selanjutnya yaitu yang pertama, organisasi bisnis dalam lingkungan global. Pada tahun 2001, Parlemen Negara Prancis mengesahkan regulasi dan bidang ekonomi. Regulasi tersebut berbunyi bahwa perusahaan yang terdaftar dalam bursa saham di Prancis harus diperhatikan kondisi lingkungan dan sosial yang meliputi yang pertama yaitu sumber daya manusia, indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komunitas, perhatian pada penduduk setempat. Yang ketiga, standar tenaga kerja, taat pada konvensi PBB atau ILO. Perusahaan yang tidak sesuai dengan standar akuntansi harus mendapat perhatian yang serius dari pemerintahan dan induk perusahaan transnasional. Selanjutnya yaitu pengertian etika dalam berbisnis. Sebagai tokoh-tokoh ahli ekonomi memiliki pengertian yang berbeda-beda tentang etika bisnis, tapi secara umum etika bisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Kemudian menuntut seseorang ahli mukhlis mendefinisikan etika bisnis adalah suatu pedoman mengenai tata cara ideal dalam mengatur dan mengelola bisnis dengan mengacu pada norma dan moralitas yang berlaku. Dan selanjutnya yaitu ada tujuan etika bisnis, etika kegiatan bisnis. Oleh karenanya ada tujuan utama yang lebih besar yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan, baik untuk pengusaha atasan maupun karyawan biasa. Harus menjunjung etika dalam berbisnis. Mungkin itu saja materi yang ketiga. Kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya. Baik, selanjutnya yaitu materi yang keempat yang berjudul teori-teori etika dan relevansinya, yaitu terdapat pengertian teori-teori etika. Teori etika bisnis secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat, kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik. Dalam etika masih dijumpai banyak teori yang mencoba untuk menjelaskan suatu tindakan, sifat, atau objek perilaku yang sama dari sudut pandang atau perspektif yang berlainan. Di sini juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi etika bisnis. Melihat banyaknya pelanggaran etika yang terjadi antara perusahaan dan stakeholder, memunculkan asumsi bahwa ada hal-hal yang mempengaruhi etika bisnis. Berikut ini ada beberapa di antaranya. Yang pertama, pressure, yaitu didapat karena persaingan kompetitor. Dua, kondisi ekonomi. Yang ketiga, kesalahan operasional. 4, pengetahuan individu akan etika. Yang kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Dan sekarang telah mengetahui pengertian hingga contoh kasus yang berhubungan dengan etika dalam bisnis. Dalam dasarnya, beberapa faktor pemicu pelanggaran latar belakang etika bisnis sebuah perusahaan bukan menjadi alasan. Sebagai pengusaha sudah sewajarnya segala resiko yang ada dalam faktor-faktor tersebut diatasi dengan manajemen yang baik. Dengan begitu, berbagai masalah akan tidak dihindari dan banyak dampak positif yang bisa kita dapat. Mungkin itu saja. Kita next ke materi yang selanjutnya.
Selanjutnya materi yang kelima yaitu tanggung jawab sosial perusahaan dan audit kinerja sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melibatkan upaya perusahaan untuk berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Audit kinerja sosial digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan memenuhi komitmen CSR-nya. Hal ini mencakup transparansi, dampak positif, dan kepatuhan terhadap standar sosial dan lingkungan. Ada juga tanggung jawab sosial perusahaan, mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Ini melibatkan berkelanjutan, keadilan, dan tanggung jawab terhadap berbagai pemangku kepentingan. Ada audit kinerja sosial di sini. Di sisi lain adalah proses penilaian dan pengukuran efektivitas inisiatif tanggung jawab sosial perusahaan. Ini membantu menilai sejauh mana perusahaan memenuhi komitmen sosial dan memberikan transparansi terkait upaya mereka. Dan selanjutnya yaitu dengan melibatkan audit kinerja sosial, perusahaan dapat mengevaluasi dampak positif yang dihasilkan dari kebijakan sosialnya, mengidentifikasikan area perbaikan, dan meningkatkan akuntabilitas mereka dalam mencapai tujuan sosial dan lingkungan. Itu saja materi yang kelima. Baik, kita next untuk materi yang selanjutnya. Dan materi yang keenam yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha. Pemilik usaha memiliki hak untuk mengelola dan memperoleh keuntungan dari usahanya. Kewajiban pemilik melibatkan tanggung jawab hukum, keuangan, dan sosial terkait operasional bisnisnya, seperti pembayaran pajak dan mematuhi regulasi. Hak dan kewajiban tenaga yaitu yang pertama pengertian tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaannya guna menghasilkan barang ataupun jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Yang kedua, hak tenaga kerja banyak jenisnya. Hak lain yang memiliki oleh setiap tenaga kerja selain imbalan dalam bentuk materi. Untuk lebih lengkapnya, berikut adalah hak tenaga kerja secara garis besar yang tertuang dalam UU Ketenagakerjaan. Dan selanjutnya yaitu hak dan kewajiban pemilik usaha terhadap pekerjaan. Salah satu yang diatur adalah hak kewajiban untuk terdapat para pekerja, termasuk hak dan kewajiban perusahaan terhadap para pekerja yang bekerja melebihi batas waktu. Jam kerja adalah waktu untuk melakukan pekerjaan, dapat dilaksanakan siang hari atau malam hari. Jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Ketenagakerjaan, khusus pasal 77 sampai dengan pasal 85. Hal-hal yang terjadi hak dan kewajiban perusahaan terhadap pekerja yang bekerja melebihi batas waktu. Mungkin itu saja materi yang keenam. Dapat kita simpulkan dari semua materi yaitu bisnis yang beretika mengedepankan nilai moral dan integritas dalam semua aspek operasionalnya. Perusahaan perlu memahami dan mengelola konflik kepentingan antaranya pemangku kepentingan untuk mencapai kesinambungan dalam era globalisasi. Etika bisnis menjadi krusial, dan teori-teori etika yang memberikan kerangka kerja untuk mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab sosial perusahaan melibatkan kontribusi positif
terhadap masyarakat, sementara audit kinerja sosial digunakan untuk mengukur dampaknya pemilik usaha. Memiliki hak untuk mengelola bisnis, tetapi juga memiliki kewajiban etis terhadap karyawan, pelanggan, dan lingkungan. Mungkin itu saja video untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester mata kuliah Etika dan Tanggung Jawab Sosial. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua yang sudah menonton. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.